Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fahma Habibah dari kelas PGM IC Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah permainan tradisional edukatif. Congklak atau dakon adalah permainan tradisional Indonesia yang sangat legendaris, karena hampir semua generasi pasti mengetahui cara bermain permainan satu ini. Di Indonesia, congklak dikenal dengan nama yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Nama yang paling umum digunakan yaitu congklak, diambil dari cangkang kauri yang biasa digunakan untuk memainkan permainan ini. Provinsi di Sumatera, permainan ini dikenal dengan nama congkak. Di Jawa, permainan ini dikenal dengan sebutan congklak, dakon, atau dakonan. Sementara di Lampung, permainan ini disebut dengan dentuman lamban. Dan di Sulawesi, permainan ini disebut sebagai makaotan, magaleceng, agalacang, dan nagorata. Congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah, hingga akhirnya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, popularitas congklak semakin berkembang hingga kini banyak dimainkan oleh masyarakat awam juga. Di sebagian besar wilayah, permainan congklak terbatas pada remaja putri, remaja, dan wanita di waktu senggang dan dipandang sebagai permainan anak perempuan. Akan tetapi, di beberapa daerah juga anak lelaki menyukai bermain congklak ini. Papan bermain congklak umumnya terbuat dari kayu dengan beberapa lubang. Namun di setiap wilayah Indonesia memiliki perbedaan dalam jumlah lubang di setiap sisinya, baik ada yang 5, 6, 7, atau 9 lubang. Semua papan memiliki 2 lubang gudang, satu di setiap ujungnya. Desainnya juga bervariasi dari yang sederhana, kayu tanpa hiasan, papan berbentuk perahu, hingga papan permainan yang dihias dengan berbagai ukiran yang indah. Cara bermain congklak ternyata cukup mudah. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang pemain yang berhadapan di depan papan congklak dengan lubang-lubang kecil serta 2 lubang besar sebagai gudang. Dalam permainan ini, lubang-lubang kecil tersebut nantinya diisi oleh 5-7 biji yang terbuat dari kerang atau biji sawo. Sedangkan lubang besar dibiarkan kosong. Nantinya seiring berjalannya permainan, lubang besar itu akan terisi. Kemudian 2 orang pemain secara bergantian memilih satu lubang kecil miliknya untuk memindahkan biji-bijinya satu persatu ke lubang lainnya searah jarum jam, hingga biji yang digenggam habis dan berpindah ke gudang seluruhnya. Mainkan terus dengan putaran berturut-turut sampai satu pemain kehilangan semua biji mereka, atau kedua pemain ingin berhenti bermain. Pada saat itu, pemain akan menghitung biji untuk melihat siapa yang memiliki biji paling banyak dan dengan demikian menjadi pemenangnya. Tidak hanya sebagai sumber kesenangan saja, akan tetapi anak yang suka bermain congklak, pola berpikirnya akan terasah, karena permainan congklak dapat menstimulasi kemampuan berhitung yang berasal dari strategi untuk menang dan memperoleh banyak biji. Permainan congklak yang terlihat sederhana ini ternyata juga memiliki nilai pendidikan karakter yang kuat. Selain mengasah otak, bermain congklak juga mengajarkan si kecil untuk jujur dan taat pada aturan yang berlaku.
Karena ketika pemain menggenggam sejumlah biji di tangannya dan menjatuhkannya di setiap lubang, lawan main tidak benar-benar melihat berapa jumlah biji yang digenggam dan apakah biji benar-benar dijatuhkan satu persatu atau tidak dan malah lebih dari satu. Disinilah kejujuran dilatih, karena aturan main telah disepakati bersama, jadi sebisa mungkin pemain tidak curang dalam permainan. Dan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.